Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Coba amati jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan pesawahan, ada yang beternak ayam petelur, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama di bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Kemudian di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan antara lain peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, domba. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kemudian perikanan. Perikanan dibagi dua jenis yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat sendiri dibagi dua, ada perikanan di air tawar, dilakukan di sungai, rawa, waduk, sawah, kolam. Jenis ikan, lele, nila, mujair, dan gurami. Untuk perikanan air payau dilakukan di tambak pinggir pantai, jenisnya ikan bandeng. Sedangkan perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Kita lanjut ke pertambangan. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, atau batu gamping. Kemudian barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Berikutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, sekarang kita beralih ke jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan
usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang sangat pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain, yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Kemudian yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan juga jenis usaha di bidang jasa khususnya pariwisata. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.